Heretics Fork, kalung dengan 2 set garpu logam di setiap ujungnya, 1 set diletakkan di bawah dagu dan yang lainnya di tulang dada, dan alat itu diamankan di sekitar leher. Hal ini memaksa korban untuk tetap mengangkat kepala yang menyebabkan ketidaknyamanan yang parah dan kurang tidur. Orang tersebut akan ditanyai atau dibiarkan begitu saja, sementara garpu perlahan-lahan menembus leher dan rahang mereka, dan ini berlangsung hingga korban tidak dapat lagi mengangkat kepala mereka. Skull's Bridle. Rangka logam dikenakan di kepala yang dilengkapi penyumbat untuk membungkam pemakainya. Bagian di dalam mulut memiliki duri yang merobek lidah jika bergerak. Alat itu digunakan untuk menghukum wanita yang dianggap mengomel atau terlalu banyak bergosip, secara efektif mempermalukan mereka di depan umum dan membatasi kemampuan mereka untuk berbicara. Blood Eagle, ritual brutal di mana tulang rusuk korban dipotong dari tulang belakang dan dibentangkan menyerupai sayap, sementara paru-paru ditarik melalui lubang yang menyebabkan kematian yang lambat dan menyakitkan. Scaphism dikenal sebagai cara yang sangat kejam untuk menyebabkan kematian, melibatkan menjebak seseorang di dalam perahu, di mana mereka akan menutupi orang tersebut dengan madu dan susu untuk menarik serangga, sambil juga memberi mereka campuran yang sama untuk memaksa mereka terus-menerus buang air besar dan muntah di seluruh perahu, sehingga menarik lebih banyak serangga-serangga akan terus-menerus menggigit korban dan mencoba masuk ke dalam lubangnya sampai dia mati. Setiap pagi mereka akan mengulangi proses ini, menjadikan ini salah satu penyiksaan paling brutal dan lama, dengan satu orang yang berhasil bertahan hidup 17 hari sebelum meninggal. Branding iron. Cap logam panas ditekan ke kulit seseorang untuk meninggalkan bekas. Ini sangat menyakitkan dan meninggalkan bekas luka yang bertahan selamanya. Itu adalah cara untuk menghukum seseorang dan mengingatkan mereka dan orang lain tentang apa yang terjadi sepanjang hidup mereka. Brazen bull, patung logam berbentuk seperti banteng berukuran asli, digunakan untuk mengunci seseorang di dalam dan kemudian dipanaskan dengan api di bawahnya. Orang di dalam akan merasakan panas dan rasa sakit yang ekstrim saat dibakar hidup-hidup. Dan itu dimaksudkan untuk menakut-nakuti orang lain dengan menunjukkan betapa buruknya hukuman itu. Ada pipa khusus untuk membuat korban bernapas, yang juga membuat jeritan terdengar oleh orang banyak yang menghasilkan suara seperti banteng uap akan keluar dari hidung. Banteng untuk terlihat lebih nyata, breaking wheel. Metode ini mematahkan tulang seseorang dan kemudian memutar tubuhnya di sekitar roda besar. Mereka kemudian dibiarkan tergantung tinggi, di mana burung dan cuaca membuat kematian mereka lambat dan sangat menyakitkan. Breast Ripper digunakan sebagai hukuman terutama untuk wanita, itu dipanaskan dan digunakan untuk merobek kulit payudara, yang berfungsi sebagai hukuman berat yang meninggalkan bekas luka seumur hidup kesakitan. Changwe, papan kayu besar dan berat yang dikunci di leher seseorang membuat bergerak atau makan menjadi sulit. Itu adalah cara untuk mempermalukan seseorang di depan umum, membuat hukuman mereka tidak hanya tentang rasa sakit fisik, tetapi juga tentang merasa malu di depan orang lain. Castor oil membuat seseorang minum banyak minyak menyebabkan sakit perut dan membuat mereka sangat sakit sehingga mereka tidak bisa lagi menahan kotoran mereka. Kemudian mereka akan memasukkan orang tersebut ke dalam tong besar seukuran manusia dan mengeluarkannya. Ketika orang tersebut mengaku, ini bahkan bisa sampai membiarkan orang tersebut tenggelam dengan kotoran tubuh mereka sendiri di dalam tong tersebut. Chokper, alat logam yang dimasukkan ke dalam mulut atau anus manusia dan kemudian dibuat lebih besar dengan sengaja. Alat tersebut akan meregangkan jaringan hingga tidak bisa kembali. Penghancur kepala, seperti yang Anda pahami dari namanya alat yang mengerikan ini. Perlahan-lahan mengencang di sekitar kepala yang menyebabkan rasa sakit yang parah dan akhirnya menghancurkan tengkorak. Itu digunakan untuk mendapatkan pengakuan atau sebagai hukuman yang brutal. Kursi besi, kursi yang terbuat dari besi dengan paku tajam pada dudukan dan sandaran. Tangan orang tersebut akan dipaksa untuk duduk di kursi selama berjam-jam, terkadang berhari-hari. Keel hauling. Keel hauling adalah hukuman maritim yang berat, di mana seorang pelaut diikat dengan tali dan diseret ke bawah air dari satu sisi kapal ke sisi lainnya melewati bawah lunas kapal. Jika orang tersebut tidak tenggelam atau mengalami kerusakan vital dari badan kayu kapal yang berkarat dan tajam itu sendiri, mereka akan melakukannya lagi sampai orang tersebut tidak hidup lagi. Hal itu ditakuti karena kebrutalannya.
Lynchi, juga dikenal sebagai kematian dengan 1.000 sayatan, ini adalah bentuk eksekusi yang digunakan di Tiongkok, di mana daging orang yang dihukum dipotong secara sistematis. Mereka akan mengambil potongan-potongan kecil dari daging sampai ke titik di mana tulang rusuk terlihat. Ini akan berlangsung selama berjam-jam sampai orang tersebut akhirnya meninggal. Hal itu dimaksudkan untuk menyebabkan rasa sakit dan penderitaan maksimal sebelum kematian. Pendulum, metode yang melibatkan bilah tajam yang digantung di atas korban yang perlahan-lahan diturunkan dengan setiap ayunan. Bilah akan bergerak seperti pendulum yang memotong lebih dalam, yang mengakibatkan luka pada korban setiap saat. Rak. Orang tersebut akan dipaksa untuk berbaring di rak kayu berbentuk persegi panjang yang meregangkan tubuh korban dengan menarik lengan dan kaki ke arah yang berlawanan. Hal itu menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan dapat menyebabkan dislokasi anggota badan dan ligamen yang robek. Hal itu terutama digunakan sebagai metode untuk mendapatkan informasi. Scavenger's Daughter, alat kompresi yang memaksa korban ke posisi berjongkok, menekan tubuh, dan menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Itu adalah kebalikan dari rak yang berfokus pada kompresi daripada peregangan. Pau de arara, suatu bentuk penyiksaan di mana seseorang digantung dari batang dengan pergelangan tangan dan pergelangan kakinya, mirip dengan berada di tempat bertengger burung beo. Itu bukan cara eksekusi, tetapi terkadang akan menyebabkan masalah sendi jangka panjang bagi korban, teror lidah. Alat yang digunakan untuk mencengkeram dan merobek lidah yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa dan mencegah korban dari berbicara. Ironisnya ini sering digunakan untuk membuat orang berbicara. Strapado. Penyiksaan ini melibatkan mengikat tangan korban di belakang punggung mereka dan kemudian mengangkatnya dengan tali yang diikatkan ke pergelangan tangan. Biasanya mengakibatkan dislokasi bahu, beban mungkin telah ditambahkan ke tubuh untuk mengintensifkan efek dan meningkatkan rasa sakit. Penyiksaan semacam ini umumnya tidak akan berlangsung lebih dari 1 jam tanpa istirahat, karena jika tidak kemungkinan akan mengakibatkan kematian. Penyiksaan ruang putih. Metode di mana korban ditempatkan di ruangan kedap suara yang sepenuhnya putih tanpa jendela. Digunakan sebagai metode penyiksaan psikologis jangka panjang dan sering menyebabkan orang menjadi gila. Penjara bawah tanah oubliette, jenis penjara bawah tanah yang dirancang sebagai lubang dalam yang digunakan untuk menahan tahanan yang dilupakan dan ditinggalkan dalam kegelapan. Korban akan dijatuhkan melalui lubang sempit, seringkali diabaikan dan dibiarkan mati tanpa makanan atau air. Oleh karena itu, namanya dari bahasa Perancis oubliette yang berarti melupakan. Gibeting kandang manusia. Metode eksekusi publik dan hukuman postmortem di mana tubuh terkadang masih hidup ditempatkan di kandang logam dan digantung di tempat umum. Biasanya di tempat umum ini berfungsi sebagai peringatan bagi orang lain dan membuat korban mengalami kematian yang lambat dan memalukan. Spanish tickler. Instrumen mengerikan yang dirancang untuk merobek dan mencabik daging dari tubuh, dirancang sebagai cakar logam dan akan terus-menerus dan perlahan digunakan pada korban. Pada awalnya akan menggelitik korban, tetapi setelah beberapa saat akan merusak kulit. Penyiksaan bambu. Bambu akan dimasukkan ke dalam anus seseorang dan akan dibiarkan di sana. Bambu akan tumbuh sangat cepat di dalam tubuh pria tersebut yang menyebabkan rasa sakit yang luar. Biasa terkadang dibiarkan sampai keluar dari sisi lain. Menguliti hidup-hidup. Metode mengerikan di mana kulit dikeluarkan dari tubuh, seringkali saat korban masih hidup. Bentuk penyiksaan ekstrem ini digunakan untuk menyebabkan rasa sakit yang intens dan penderitaan yang lambat, yang akhirnya menyebabkan kematian karena syok atau infeksi. Kursi Yudas, alat penyiksaan yang memiliki kursi berbentuk piramida, di mana korban ditempatkan di atas dengan tali, yang digunakan untuk menurunkan dan menggantungkan berat badan mereka ke bagian yang tajam. Apeks kursi akan perlahan-lahan mencabik-cabik orang tersebut. Iron Maiden, ruang seperti peti mati yang tinggi dengan paku di bagian dalam yang akan menusuk orang yang ditempatkan di dalamnya setelah ditutup. Keledai Spanyol. Kayu bersudut yang tajam digunakan untuk memaksa korban duduk dengan mengangkanginya, seperti keledai dengan beban yang diikatkan di kaki mereka. Hal ini akan meningkatkan tekanan dan rasa sakit pada tubuh, seringkali menyebabkan cedera parah pada kaki dan tulang belakang hingga korban tercabik-cabik oleh berat tubuhnya. Gunting buaya adalah alat penyiksaan yang dirancang untuk memotong anggota tubuh korban. Gunting tersebut memiliki tepi bergerigi yang dipanaskan yang membentuk rahang buaya dan sering digunakan pada pekerja logam atau untuk menghukum mereka yang mencoba merampok.
Penyiksaan air Tiongkok adalah metode di mana tetesan air berulang kali dijatuhkan ke dahi seseorang untuk waktu yang lama. Hal ini menyebabkan tekanan psikologis dan dapat menyebabkan kecemasan ekstrem dan bahkan kegilaan karena tetesan yang terus-menerus menjadi tak tertahankan seiring berjalannya waktu. Sekrup ibu jari. Alat yang memberikan tekanan menyakitkan pada ibu jari atau jari-jari dengan mengencangkan sekrup, alat tersebut akan meremukkan jari-jari yang menyebabkan rasa sakit yang hebat. Alat ini umumnya digunakan untuk mendapatkan pengakuan atau menghukum pencuri dan penjahat lainnya, whirligig. Alat penyiksaan yang memutar korban dengan kecepatan tinggi, yang menyebabkan disorientasi, mual, dan kemungkinan cedera fisik karena gaya sentrifugal. Untuk video selanjutnya, enaknya kita membahas apa ya? Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya.